Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Rumah Tusuk Sate. Cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi dari Mirsya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi Official. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Tusuk Sate. Malam sudah larut, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun Mirsya masih terjaga sampai sekarang. Padahal Irsya sudah terlelap pulas di sebelahnya. Ia bergumam seperti ada yang mengganjal di dirinya, tapi ia sendiri tidak tahu apa itu. Si lalir kia. Mirsya menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Ya, lagi-lagi logat daerahnya tidak sengaja terucap. Semenjak ulang tahunnya yang ke-17 seminggu lalu, Mirsya lebih sering menggunakan bahasa Sunda dan Betawi ketimbang bahasa Indonesia. Padahal ini sudah tahun ke-15 Mirsya tinggal di Jakarta. Mana Irsya udah pulas lagi tidurnya. Aduh, udah orang kumaha tuh. Ceparanggu Gusti. Mirsya mengacak-acak rambutnya kesal lalu berbaring mencoba tertidur karena malam sudah semakin larut. Mirsya terus berusaha memejamkan matanya, namun tetap saja tidak bisa tidur. Daripada ia merasa aneh sendiri, Mirsya memilih membangunkan Irsya yang sudah terlelap sedari tadi. Ia menggigit lidahnya sendiri yang sengaja ia julurkan. Ide jahil mulai keluar dari otaknya. Irsya, weh, bangun dulu bentar. Mirsya berbisik pada Irsya, namun hanya dibalas gumaman saja. Lalu Irsya membalikkan badan ke arah jendela, alias membelakangi Mirsya. Ya malah ngadep sono. Elah tendang ya. Sungguh sejak usianya tepat 17 tahun, Mirsya selalu mengubah-ubah logat bahasanya. Campuran Betawi dan Sunda membuatnya menguasai dua bahasa daerah. Syah, gue lihat tuyul 2. Ia berbisik pada Irsya, membuat Irsya yang setengah sadar bergidik ngeri. Namun pura-pura tidur, ia tidak mau malam ini tidurnya terganggu. Tuyulnya satu mirip lu. Apaan gue mirip tuyul? Enak aja, ganteng gini mirip tuyul. Lu tuh mirip kunti. Irsya lantas melanjutkan tidurnya. Mirsya menghembuskan nafas. Pasrah, ternyata Irsya tidak bisa menemaninya untuk begadang. Ya lu nyebut-nyebut kunti, awas lu ntar nongol di jendela. Ia membenarkan selimutnya dan tertidur pulas di samping Irsya yang membelakanginya. Angin berhembus kencang di luar. Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam ini. Entah sampai kapan. Gorden hijau dalam kamar Mirsya tertiup angin memperlihatkan sosok putih yang melayang dengan rambut tergerai panjang, yang sedang memperhatikan saudara sepupunya itu. Mirsya, kita jalan-jalan yuk, ajak Anggi. Kini mereka sedang menikmati semilir angin di rooftop sekolah Mirsya. Karena hari ini masih libur, namun mereka sengaja ke sekolah untuk main saja. Padahal baru seminggu, namun rasanya sudah sangat rindu dengan sekolah. Kapan kemana? Tanya Via yang sedari tadi menyeruput jus jeruk di tangannya. Minggu ini terserah sih tepatnya kapan. Boleh dah. Ya gue gak bisa ikut dong minggu ini, harus ke rumah oma di Surabaya. Gue juga gak bisa. Balik kapan? Ya pas mau masuk sekolah baru gue kesini bego. Ya udah yang gak bisa nanti lain kali gabung. Kan masih ada libur berikutnya. Buat sekarang kita berenam aja dulu. Ya udah dah. Emang kalian mau kemana? Tanya Fani membuat Irsya melirik Mirsya, namun Mirsya menggeleng tidak tahu.
Gimana kalau ke rumah almarhum nenek lo aja, Syah? Kan di sana sejuk banget nih, suasana desanya masih asri. Gue pengen dah liburan kali ini berbaur dengan alam gitu. Oh iya, kan di rumah almarhum nenek lu juga ada kebun teh. Seru tuh pasti. Tapi kan rumahnya udah kosong, Bob. Kan ada Pak Mamat yang jagain sekaligus bersih-bersih di sana. Iya sih ya. Ayo dong Mirsya, kita ke sana. Gue terakhir ke sana kelas 3 SD loh. Ujar Tania. Ya, Tania dan ke-10 teman Mirsya memang pernah diajak ke sana untuk liburan semasa SD. Aman, nanti gue pikirin lagi ya. Oke, makasih Mirsya Angelista Anggraini Biduri yang cantik. Ih, biasa aja kali, jangan disebutin semua. Iye mak, iye. Seketika tawa pecah menyelimuti mereka. Hari sudah mulai siang, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kecuali Irsya yang ikut pulang ke rumah Mirsya. Meta, Rafa, Regi, Fani, Via, dan Romi memutuskan untuk tidak hadir dalam acara liburan kali ini dikarenakan ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkan. Entah bagaimana rasanya liburan kali ini. Jam menunjukkan pukul 2 siang, Mirsya terbangun dari tidurnya lebih cepat karena memimpikan sesuatu. Suasana pedesaan yang indah, sejuk dan begitu asri. Pepohonan hijau bertebaran di sana, kebun teh, persawahan dan sungai-sungai terhampar di sana. Kicauan burung itu menambah suasana damai. Juga sebuah rumah yang begitu nyaman ditempati. Hal itu membuat Mirsya tersadar dari tidurnya. Baguslah, mimpinya sangat baik hari ini. Jadi rindu kampung. Kabarin Irsya. Mirsya mengambil handphonenya di nakas, selalu mencari satu kontak di sana. Ih, gak diangkat lagi. Irsya kemana sih? Pasti masih tidur. Suara handphone berdering di atas kasur seseorang, namun si empunya masih asik memejamkan mata. Ia justru sengaja menimpa benda pipi itu dengan bantal agar tidak berbunyi lagi. Setelah dirasa handphonenya tidak lagi berbunyi, Irsya pun melanjutkan tidur siangnya. Langit cerah menghiasi suasana pagi yang sejuk di perkotaan yang padat penduduk. Jam 9 siang ini Mirsya ada janji dengan teman-temannya untuk berkumpul berdiskusi tentang liburan besok ke rumah almarhum neneknya. Sebuah kafe baru dibuka pagi ini. Orang-orang begitu ramai sekarang. Mirsya, Irsya, Anggi, Tania, Kinos, dan Bobby. Mereka memilih duduk di outdoor dan memilih tempat yang kurang dipadati pengunjung. Gimana Syah? Jadi dong ya? Ya kan, jadi kan? Tanya Anggi dengan antusiasnya sementara Mirsya sibuk dengan dimsum Turki yang disantapnya. Mirsya jawab dong. Anggi mulai kesal karena tidak ditanggapi oleh Mirsya. Di sisi lain, Kinos, Irsya, Tania, dan Bobby terkikik menahan tawa melihat Mirsya yang sungguh jahil siang ini. Hah? Apaan sih saya? Mirsya telan dulu itu. Ntar dulu, masih panas ini di mulut, Masya Allah. Mirsya kesal karena Anggi terus saja mengajaknya berbicara padahal ia sedang asik menyantap makanan favoritnya. Maaf Syah, maaf gak tahu, sorry ya. Sorry. Gue kira kan lu ngerjain gue. Emang Mirsya lu mah. Anggi kesal sembari mengambil dimsum milik Mirsya membuat si empunya panik karena makanannya diambil. Makanan gue nih. Bodoh, karena lu udah jahilin gue, jadi ini makanan jadi milik gue. Jangan dong. Ya udah, lo ambil dimsum sisa gue, terus gue beli baru, terus lu nggak usah ikut liburan, oke? Jangan dong. Ya. Nih gue balikin. Nah gitu dong. 3 jam sudah mereka membicarakan masalah liburan besok di kafe Permata ini.
Kini mereka memutuskan untuk pergi ke rumah masing-masing mempersiapkan liburan besok pagi. Seorang gadis memegang kalender di sebelah kasurnya melihat deretan tanggal yang sengaja diberi tanda merah. 14 hari lagi masa liburnya selesai dan ia harus kembali ke aktivitas di sekolah untuk belajar, dan itu juga berarti Mirsya harus berhadapan dengan Ningsih. Di sisi lain, Irsya sedang berpikir keras. Entah mengapa ia merasa tidak nyaman hari ini. Ia merasa malas untuk berangkat esok. Sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya? Kenapa ia begitu enggan berangkat menuju rumah almarhum neneknya sendiri? Apa yang akan terjadi? Kenapa antusiasme teman-temannya tidak membuatnya ikut senang? Kenapa justru ia gelisah untuk menyambut hari esok? Apa Mirsya juga merasakan hal yang sama? Kepala Irsya rasanya ingin pecah memikirkan semua yang akan terjadi besok. Kenapa ia merasa ketakutan padahal Mirsya tidak? Biasanya Mirsya yang akan mendapatkan firasat, tetapi kenapa Mirsya tidak menelponnya? Apakah artinya besok akan baik-baik saja? Mirsya, Sya, bukain pintu dong. Beberapa orang terlihat bersemangat di luar sana, namun tidak dengan seorang pria. Mirsya yang baru selesai berkemas buru-buru turun menuju pintu utama membuka pintu untuk teman-temannya. Ya elah, Sya, lama banget dah. Ya elah, baru telat 5 menit. Sya, 5 menit itu lumayan tahu. Kalau kita berangkat dari 5 menit lalu, kita udah sampai depan komplek kali. Seelah si Bobby pakai dihitung segala. Iya dong. Time is money, guys. Ya udah, iya ya berangkat. Tapi kenapa? Ya doa dulu dong sebelum berangkat. Gimana sih? Tak lama setelah mereka mengaminkan doa masing-masing, mereka bergegas menuju mobil yang dibawa Bobby. Jeep Grand Cherokee terbaru berwarna hitam itu terlihat elegan, membuat Mirsya membulatkan matanya. Wih, mobil baru nih. Wih, iya dong. Sekalian percobaan. Ilah, bilang aja pamer lu. Nah, sekalian itu juga tuh. Ya udah, ayo berangkat dah. Mau nyobain mobil baru nih gue. Ayo cepat. Time is money, guys. Anggi bersemangat sembari mengikuti gaya berbicara Bobby. Di depan sana, Bobby nyetir ditemani Irsya di sampingnya. Sementara di belakang, Kinos, Anggi, Tania, dan Mirsya. Mereka berbincang sambil menunggu perjalanan sampai. Perjalanan yang berliku-liku dan terjal membuat mereka harus berhati-hati. Ditambah beberapa jam yang lalu, hujan turun membuat batu-batu yang bertebaran di jalan begitu licin. Mereka bersenda gurau sembari melihat kanan kiri. Suasana pedesaan yang begitu asri, udaranya masih segar, tidak berpolusi sama sekali. Setelah berjam-jam menyusuri jalan tol hingga masuk ke desa, mereka pun sampai di depan sebuah rumah yang cukup besar. Rumah berlantai 2 dengan gaya Belanda itu sungguh masih kokoh berdiri meski usianya sudah hampir 1 abad. Masih sama seperti dulu, hanya saja lebih kotor dan tak terawat. Kemana Pak Mamat, orang yang biasa membersihkan rumah ini? Mirsya dan teman-temannya turun dari mobil. Mereka menaruh mobil di halaman depan rumah. Sepi, sunyi, dan pias itu yang mereka rasakan. Kemana orang-orang? Wajar saja, rumah ini berada di ujung komplek yang sepi penduduk. Hanya beberapa saja yang tinggal di komplek ini saat itu. Entahlah sekarang, tidak ada mungkin. Angin berhembus kencang, daun-daun yang berserakan di halaman terbang tak tentu arah terbawa angin. Lu yakin Pak Mamat kemana kok nggak ada?
kalian cari saya. Spontan Mirsya, Bobby, Irsya, Anggi, Kinos, dan Tania menoleh bersamaan dengan panik. Terlihat seorang pria tua dengan sapu lidi di tangannya menatap mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Pias, pucat, datar, dingin. Entahlah, apa hari ini Pak Mamat sedang sakit? Astagfirullah, Pak Mamat bikin kaget aja dah. Pak, ini kenapa rumah kotor banget? Bapak nggak bersihin rumah berapa hari? Baru kemarin saya lelah. Ya udah Pak, pulang aja biar kita yang bersihin rumahnya. Mau dipakai soalnya. Mirsya yang prihatin membuat Pak Mamat mengangguk lalu berbalik badan untuk pergi. Yuk guys, masuk. Mereka semua masuk membawa barang-barang yang mereka masukkan ke tas untuk istirahat beberapa saat sebelum membereskan rumah ini. Di sisi lain Pak Mamat yang langkahnya belum jauh dari halaman rumah itu menoleh. Ya, lagi-lagi dengan pandangan yang sulit ditebak, namun anehnya dia tersenyum tipis. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka langsung bergegas membersihkan rumah yang akan mereka tempati beberapa hari ke depan. Mereka membagi tugas masing-masing. Gue sama Anggi nyapu luar ya. Kalau Tania sama Irsya nyapu dalam. Bobby sama Kinos beresin barangnya. Ya udah oke, Sya. Semangat. Mereka lantas melakukan tugas masing-masing dengan tenang hingga jam menunjukkan pukul 12 siang. Mereka memutuskan untuk sholat duhur kecuali Bobby yang menyiapkan makanan untuk makan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pekerjaannya lagi. Sembari menunggu Mirsya dan yang lain melaksanakan ibadah sholat duhurnya, Bobby memilih menyiapkan makanan untuknya dan yang lain sibuk dengan makanan yang sedari tadi disusunnya. Ia sampai tidak sadar bahwa ada seseorang perempuan di belakangnya. Bobby terus saja merapikan makanan di meja sembari bersenandung kecil, membuka makanan instan dan menuangkan minuman ke gelas untuknya dan sahabat-sahabatnya. Nah, ucap si perempuan pelan membuat Bobby menghentikan aktivitas minumnya, lalu berbalik mendapati seorang perempuan berbaju putih terusan dengan rambut yang dicepol asal sedang memperhatikannya. Bu, kenapa? Maaf, ibu siapa ya? Mau dibantu? Gak usah bu, makasih. Bobby bingung lalu menoleh karena panggilan dari Kinos. Bob. Nos, udah beres? Udah. Lu lagi ngapain? Ini sih. Kemana tuh ibu? Siapa? Bukan apa-apa sih. Ayo makan dulu. Ini udah gue siapin kok. Mereka makan dengan hikmat, hanya dentingan sendok yang beradu dengan piring saja yang terdengar. Selepas makan mereka pun lanjut membersihkan rumah itu hingga sore tiba. Kemudian mereka memutuskan untuk mandi dan sholat sementara Bobby yang mendapatkan giliran mandi pertama lantas menyiapkan kamar untuk tidur mereka nanti. Di rumah besar ini hanya ada 2 kamar utama dan 1 kamar tamu. Meskipun begitu luas, masing-masing kamar sangatlah besar. Mereka membagi kelompok tidur untuk malam nanti. Kamar pertama adalah kamar para lelaki, karena posisi kamarnya dekat dengan tangga, sementara di kamar kedua kamar para perempuan. Setelah melakukan semua aktivitas melelahkan, mereka berniat bersantai di ruang tengah sembari menonton TV. Emang TV-nya bisa nyala? Tahu deh masih nyala apa enggak. Sementara di sisi lain, Kinos mencoba mencolokkan kabel TV pada saklar yang sudah dipenuhi sarang laba-laba. Entah kenapa ini lupa dibersihkan. Kinos yang melihat saklar itu pun bergidik sembari meyakinkan diri. Bener nih baru dibersihin kemarin. Masa saklar sampai banyak sarang laba-laba kayak gini? Melihat reaksi temannya yang tak tahu, lalu Bobby mencoba menyolokkan kabel tersebut pada saklarnya.
TV pelan-pelan menyala menampilkan segerombolan semut abu-abu di layar. Sepertinya TV ini sudah tidak layak guna. Namun baru saja Anggi ingin mencabut saklarnya, tiba-tiba TV menyala dengan cerah seperti TV yang baru dibeli. Suaranya sangat jernih dan warnanya cerah. TV menyala memperlihatkan seorang sinden lengkap dengan kebaya dan sanggulnya yang sedang menyanyikan lagu dengan judul Bang Bung Hideng. Suasananya sepi ditambah lantunan Bang Bung Hideng itu membuat sekitar terasa lebih mencekam. Tak terasa hari sudah mulai gelap, mereka terlalu asik menonton TV hingga tak sadar jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Entahlah, padahal ini sudah tahun 2020, tapi tayangan yang ditampilkan di TV adalah tayangan tahun 90-an. Hal itu membuat mereka terhanyut dalam masa lalu. Keenam remaja itu larut dalam keheningan malam hingga kantuk melanda. Mereka pun memutuskan untuk tidur. Di kamar kedua, Syah, ini rumah nyaman banget ya. Tapi sayangnya gak keurus, kotor banget gak sih? Beda banget sama beberapa tahun lalu waktu kita kelas 3 SD. Iya, gue juga bingung kenapa Pak Mamat gak bersihin di rumah. Padahal kata bokap uang transferan lancar. Tadi lu ngapain sih di depan kaca terus? Udah malam nih, Pak Mali malam-malam ngaca. Mana sambil nyisir lagi. Mitos, Nggih, masih percaya aja lo sama begituan. Anggi mengubah posisi tidurnya menjadi telungkup menghadap Mirsya yang sedang sibuk dengan bedah pipi miliknya. Syah, temenin gue yuk. Kemana? Ke dapur mau ngambil camilan di kulkas. Sungguh mulutnya ingin sekali mengunyah sesuatu. Mirsya pun mengiyakan, lalu berdiri memasukkan ponselnya dalam saku celana tidurnya. Ya udah, oke, ayo. Dan jangan lama-lama natap kacanya, nanti di kaca ada yang natap lu balik loh. Sompral ih. Tahu lu, udah sana pergi, nggak usah balik sekalian. Tania kesal membuat tawa Anggi dan Mirsya meledak. Mereka pun pergi meninggalkan Tania yang mulai sibuk dengan handphonenya karena terdapat notifikasi dari Regi. Terlalu sibuk dengan handphone, Tania menghela nafas selalu kembali menghadap kaca. Betapa terkejutnya Tania saat melihat pantulan di cermin tidak mengikuti arah dirinya. Di saat menghadap samping, justru pantulannya tetap menghadap dirinya sembari tersenyum. Ia berteriak kaget lalu mundur dengan tergesa dan melempar cermin itu dengan hiasan tanah liat di meja. Kaca itu hancur berkeping-keping, lemparan itu cukup keras. Bahkan hiasan tanah liat pun ikut hancur padahal sangat kokoh dan sulit dipecahkan. Tania mengatur nafasnya yang tersengal-sengal karena panik sementara di sisi lain. Syah, lu tumben gak dapet firasat? Tahu dah. Mirsya dan Anggi yang kaget mendengar teriakan dari Tania lantas saling bertatap lalu mengingat Tania yang berada di kamar sendirian. Bergegas mereka menghampiri Tania dengan berlari tergesa-gesa. Anggi dan Mirsya masuk buru-buru memastikan keadaan sahabatnya itu. Terlihat Tania yang sedang mengatur nafasnya yang tersengal-sengal sembari memegangi dadanya, merasakan jantungnya yang berdegup kencang. Mirsya maju perlahan melihat cermin di hadapan Tania yang sudah hancur berantakan. Tan, lu hancurin cermin, ha? Tania, astaga, lu kenapa sih? Ini kan cermin almarhum neneknya Mirsya. Syah, gue gak ada maksud apapun, Syah. Please maafin gue tadi lihat. Lu lihat apaan? Pantulan diri gue gak ngikutin gerakan gue, Syah. Pas gue balik ngadep kaca, dia lagi ngeliatin gue sambil senyum lebar banget, Syah. Gue takut. Ya udah, jangan nangis ya. Tan, maaf ya, ini pasti karena gue sompral, makanya kejadian kayak gini. Ya udah,
Gak apa-apa, beresin barang-barang, kita tidur di kamar anak cowok aja ya. Mereka biar tidur di sofa bawah aja. Ini kita beresin besok. Mereka segera mengemas barang-barang yang ada di kamar lalu menghampiri kamar anak laki-laki untuk menumpang tidur malam ini. Coba jelasin kalian kenapa. Kini mereka berkumpul di ruang tamu sembari menenangkan Tania yang masih syok karena kejadian yang tadi menimpanya. Jam menunjukkan pukul 11.30 malam. Mereka terpaksa menunda waktu tidur karena kejadian mistis di kamar anak perempuan. Tania, please jelasin. Biar gue yang jelasin ya. Tania masih syok. Jadi gini, tadi di kamar gue lagi main HP. Terus Anggi lagi rebahan, nah Tania lagi ngaca sambil nyisir. Ngaca sambil nyisir? Nah terus Anggi minta temenin gue buat ke dapur ngambil cemilan, ya gue iyain lah. Akhirnya gue turun kan ke belakang. Nah sebelumnya Anggi udah wanti-wanti Tania buat udahan ngacanya malam-malam. Takut ada yang ganjil, tapi Tania gak percaya mitos. Makanya dia gak peduli. Nah pas gue lagi ngobrol sama Anggi di dapur, tiba-tiba ada suara kaca pecah. Di situ gue sama Anggi langsung kaget. Pas disamperin taunya Tania mecahin kaca pakai patung tanah liat. Katanya bayangan di kaca gak ngikutin gerak dia. Dia malah ngadep dia terus senyum. Makanya di situ dia kaget. Mirsya panjang lebar menjelaskan sementara Tania hanya diam sembari menggigit kuku ibu jarinya dengan Anggi yang masih setia mengelus pundak Tania untuk menenangkan. Aduh Tania, lagian lu ngapain sih ngaca malam-malam sambil nyisir gitu? Kan udah dikasih tahu Pak Mali. Tapi gue mau nanya dah, kenapa kalian gak dengar waktu pas ada kaca pecah sama teriakan Tania? Kita aja yang di dapur denger kenceng banget. Kalian kan di kamar sebelah, kok gak denger? Gue, Bobby sama Kinos di taman belakang lagi ngobrol dan gak ada suara apapun, anteng-anteng aja. Lagi pula kan lu Syah yang bilang kalau mau tidur duluan waktu diajakin ngobrol di taman belakang. Mirsya mengernyitkan dahi bingung, begitu juga Anggi dan Tania yang menoleh. Apa katanya? Menolak karena ingin tidur duluan. Tidak ada suara apapun. Tapi kapan Mirsya menolak? Justru ia dan Anggi ingin mencari teman untuk bercerita di taman. Gue nolak. Iya lu nolak? Lihat aja di chat. Mirsya membuka kontak obrolannya. Memang ada satu chat di sana untuk meminta Mirsya dan anak perempuan lain untuk ikut bergabung di taman. Tapi tidak ada balasan dari Mirsya sama sekali. Lalu siapa yang membalas pesan Irsya? Gue gak balas sama sekali loh. Chatnya juga baru gue buka tadi. Lo baru buka notifikasinya? Terus ini balasan dari siapa? Kini para perempuan sudah ada dalam kamar anak laki-laki. Sementara para pemilik kamar tidur di sofa bawah. Mereka memilih mengalah daripada akhirnya liburan mereka tidak akan baik-baik saja. Tania yang masih cemas meminta Anggi untuk menutup kaca yang ada di kamar itu saja. Karena ia selalu merasa diawasi dari kaca. Seperti ada seseorang yang memantaunya dari dalam cermin. Tapi entah siapa. Cermin besar itu ditutup dengan kain putih yang ada di laci samping kamar. Takut terbawa lebih jauh, mereka pun memutuskan untuk tidur saja. Entahlah sudah berapa banyak bayangan hitam berlalu lalang dengan cepat membuat seorang Mirsya terus berputar, mengikuti makhluk-makhluk yang terbang cepat tak tentu arah itu. Di belakangnya, di depannya, di sampingnya, di atasnya. Mirsya terus saja mengikuti arah makhluk-makhluk itu berputar. Ke kanan, ke kiri membuat kepalanya pening. Lagi pula makhluk apa ini?
tak berbentuk, hanya bayangan hitam yang terbang tak beraturan. Lalu di mana ini? Sebuah tempat yang tak ada ujung. Putih. Di mana pintunya? Kenapa Mirsya di sini? Irsya. Panggil Mirsya pelan ketika mendengar suara benda jatuh. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak sendirian di sini. Sekumpulan bayangan itu berkumpul menjadi satu, membentuk makhluk yang sulit dijelaskan. Tinggi, besar, dan hitam. Mirsya tak takut sama sekali. Ia justru penasaran, hantu apa ini? Baru pertama kali ia melihatnya. Namun ternyata Mirsya salah. Makhluk yang dilihatnya justru memiliki wujud yang menyeramkan. Yang pertama dilihat Mirsya bukanlah wujud aslinya. Itu hanyalah bagian belakang tubuh makhluk itu. Saat Mirsya mendekat, makhluk itu berputar, memperlihatkan wajah yang sungguh menyeramkan. Mirsya menegang melihat tatapan tajam makhluk itu. Bola matanya membulat sempurna seolah akan keluar dari tempatnya. Jujur, Mirsya takut dengan makhluk ini, namun sepertinya sudah tidak asing. Mirsya seperti tahu makhluk yang matanya seperti ingin jatuh ini. Seketika ia teringat mimpinya beberapa hari lalu, tepatnya saat Mirsya dan teman-temannya merencanakan berlibur ke Gunung Selatan. Ya, Mirsya yakin makhluk di depannya adalah Toto. Makhluk yang pernah hadir di mimpinya sebelum ia dan teman-temannya berangkat berlibur. Lalu untuk apa ia datang sekarang? Bukankah mereka tidak jadi ke Gunung Selatan dan jarak dari rumah ini dengan Gunung Selatan sangatlah jauh? Mirsya mundur perlahan. Toto semakin mendekat. Ia seakan mengikis jaraknya pada Mirsya. Padahal sungguh Mirsya sedang takut. Makan apa? Darah. Ia berkata pelan lalu tertawa kecil namun menakutkan. Karena saat Toto tertawa, cairan lendir merah dan kuning berbau amis dan busuk itu keluar dari mulutnya yang terbuka lebar. Tak lama, Toto mengerang tak jelas, lalu mengamuk tak terkendali. Ia meraung seperti sedang marah lalu mengayunkan tangan buruknya ke arah Mirsya, membuatnya terpental hebat. Mirsya bangun dari tidurnya, nafasnya tersumbat tiba-tiba. Kepala belakangnya sakit seperti terbentur benda keras, begitu juga tangan kanannya yang terasa perih. Mirsya membuka kancing atas baju tidurnya, lalu menurunkan sedikit di bagian bahu melihat kenapa tangan dan bahunya terasa sakit. Ia terkejut, ternyata ada masing-masing 3 bekas cakaran yang cukup dalam di bahu dan lengan kanan Mirsya. Sebesar itukah dampaknya? Suasana hening menyelimuti pagi yang mendung. Awan-awan menghitam dalam hitungan waktu saja. Langit seolah murung dibuatnya. Kilat dan petir menyambar ke sana kemari, menciptakan suasana mencekam. Kenapa tak kunjung hujan padahal angin sudah menghempas apapun yang ada di hadapannya? Daun-daun kering sudah berjatuhan berserakan. Seseorang menatap nanar langit dari jendela tua, bernafas berat dengan nada gelisah. Ketakutan sungguh menyelimuti dirinya pagi ini. Serem banget sih pagi ini. Mirsya pergi bersama Tania ke pasar tua yang ada di desa sebelah. Kinas dan Bobi pergi membeli bahan bakar mobil yang entah kenapa bisa habis padahal tidak dipakai, sementara Irsya pergi ke rumah Pak Mamat yang tak tahu mengurus urusan apa. Entah kenapa juga Anggi menolak ajakan Tania untuk ikut ke pasar. Padahal Mirsya mengizinkan, alhasil kini ia ditinggal sendiri di rumah. Rumah besar 2 lantai, bangunan Belanda, sepi, gelap, mendung. Anggi sungguh-sungguh butuh teman sekarang. Setidaknya ia tidak akan setakut ini. Ia menggigiti kuku ibu jarinya sembari berharap-harap cemas.
Mirsya, lu pulang dong. Tania, gue takut nih. Anggi mematung mendengar apa yang didengarnya barusan. Apa? Kursi goyang? Siapa yang duduk di kursi goyang yang terbuat dari bambu rotan di belakangnya? Dari tadi Anggi hanya sendiri, lalu siapa yang duduk di kursi itu? Ia memberanikan diri menoleh. Ia terperanjat kaget melihat seorang Irsya sudah duduk di sana dengan tatapan mata kosong. Irsya, ngagetin aja deh lu. Lu kapan pulang? Kok gue gak tahu? Barusan, kamu saja tidak lihat. Tapi gak ada siapa-siapa yang lewat tadi. Kalaupun ada, walaupun gue bengong, gue pasti lihat, Cak. Terserah. Suasana ramai mengelilingi dua orang perempuan yang asik menawar belanjaan di pasar. Mereka rela berangkat subuh agar tidak kehabisan sayur. Orang-orang berlalu lalang, saling tawar-menawar, mempromosikan barang sampai bersenda gurau. Ternyata desa ini banyak penghuninya juga. Sangat ramah-tamah. Lalu kenapa di desa almarhumah neneknya sangat sepi? Bahkan beberapa rumah terlihat kosong dan tidak terurus. Ya, menurut lu ikan yang pas dimasak buat temennya sayur kangkung tuh ikan apa? Tania sangat antusias. Ya, seorang anak orang kaya yang merasa kebebasan seperti ini setiap hari dilarang ke pasar karena takut terluka. Padahal, ya lihat saja sekarang tidak ada apa-apa. Orang tuanya hanya terlalu khawatir. Ikan mas enak, ikan kembung juga enak. Oke, ikan mas aja. Bu, ikan masnya sekilo ya. Mereka terus berkeliling mencari sayuran kangkung yang tidak kunjung mereka dapat. Di semua tempat habis sampai akhirnya di ujung pasar sana seorang ibu tua masih memiliki satu ikat kangkung yang cukup segar. Mirsya pun menarik tangan Tania menghampiri penjual sayur itu. Ayo Tan, astaga. Iya Mirsya, bentar. Ayo lama. Iya. Bu, kangkungnya berapaan? 2.000 aja, Ndok. Apa katanya? 2.000? Sebanyak dan sesegar ini? Kalau di kota mungkin udah 15.000. Kalau gitu kita beli kangkung ini ya, Bu. Tania memberikan uang senilai Rp50.000. Ini terlalu banyak, Ndok. Gak apa-apa, Bu. Ini buat Ibu aja kembaliannya. Makasih, Ndok. Sama-sama, Bu. Kalian dari mana mau kemana? Kita dari Jakarta, Bu. Kebetulan kesini mau liburan sekolah sama teman-teman di rumah nenek. Di mana rumah nenekmu, Ndok? Di desa sebelah, desa Gubuk Salapan, Bu. Pernyataan Mirsya membuat si ibu terkejut. Desa Gubuk Salapan. Kampung mati, tak ada kehidupan di sana. Hanya sebuah desa tak berpenghuni yang mulai tidak terurus. Desa itu sudah lama kok. Mirsya, Tania. Irsya? Matahari cukup terik pagi itu. Ya sudah bisa dibilang siang sebenarnya karena jam sudah pukul 10. Memecah keramaian desa, Kinos dan Bobby melintas di sisi kanan dengan sepeda ontel tua yang mereka ambil dari gudang rumah peninggalan almarhum nenek Mirsya. Dengan 2 dirijen bahan bakar yang mereka dapatkan dengan harga yang cukup mahal. Bahkan harus sampai berkelahi dengan orang tak dikenal hanya untuk mendapatkan bahan bakar yang mereka perebutkan itu. Dengan sekuat tenaga, Kinos mengayuh sepeda tua itu agar mereka cepat sampai rumah. Sudah hampir 4 jam mereka pergi mencari bahan bakar mobil. Syukur Dewi Fortuna berpihak pada mereka. Nos, Apa? aneh gak sih? Apanya? Pertama, rumah almarhumah neneknya Mirsya gak keurus banget kayak rumah hantu. Padahal ada tukang bersih-bersihnya. Kedua, bahan bakar mobil kita kok habis ya? Padahal kan perjalanan gak banyak makan bensin. Iya gak sih?
Ketiga desa tempat neneknya Mirsya sepi banget, kayak nggak berpenghuni gitu. Coba dah, lu lihat dari tadi kita udah lewatin 3 desa dan ramai semua kan? Kelima. Apa yang kelima buru? Desanya kelewatan gak sih? Lu sih ngajak ngobrol gue, kelewatan kan desanya. Harus muter balik dah. Maaf Nos. Yaudah turun dulu, gue mau muter balik. Lu berat. 1 jam mereka menempuh perjalanan putar balik menuju rumah almarhumah neneknya Mirsya. Akhirnya mereka sampai di rumah tersebut, namun nyatanya masih sepi. Itu artinya Irsya, Mirsya, dan Tania belum pulang. Lalu kemana Anggi? Gi, lu di mana? Tak lama Anggi keluar menghampiri mereka, membuat mereka bingung. Padahal mereka hanya memastikan ada orang di dalam saja, tidak perlu repot-repot Anggi keluar. Cukup teriak saja dari dalam. Untuk apa Anggi menghampiri mereka keluar? Kan mereka bisa masuk, untuk apa disusul? Lo ngapain keluar? Kalian udah pulang, ujarnya dengan nada sopan, dengan nada yang sangat lembut membuat Kinos terkejut. Tumben sekali Anggi bersikap lemah lembut seperti ini. Makan apa dia tadi? Lu kenapa Nggi? Kinos panik lalu menyentuh dahi Anggi dengan punggung tangannya, memastikan sahabatnya itu tidak sakit. Enggak panas tapi... Mari masuk, silakan. Kinos yang notabene berdiri di depan Bobby mengambil posisi menghadap Bobby untuk bertanya pelan-pelan. Si Anggi kemasukan apaan sih? Gak tahu, aneh. Kinos, Bobby, akhirnya kalian pulang. Loh, Nggi, lu dari mana? Jalan-jalan. Soalnya gue takut sendirian, gue mau nyari temen tapi 1 desa sepi. Bentar. Kalau lu abis keliling desa, terus siapa yang tadi di... Astagfirullahaladzim. Astaga. Kok hilang? Apaan yang hilang? Tadi di sini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kinos, Bobby, dan Anggi mendengar suara yang tidak asing. Anggi pun menoleh mendapati Mirsya dan Irsya. Loh, Irsya? Iya. Seperti biasa, hari ini begitu sepi layaknya tidak ada aktivitas. Padahal harusnya di jam-jam seperti ini banyak orang berlalu lalang atau sekedar bertegur sapa dengan tetangga. Beda halnya dengan yang dirasakan Mirsya CS yang sedari tadi termenung melihat hamparan rumah-rumah besar di hadapan mereka. Sungguh kosong. Bak tidak ada kehidupan. Desa ini seperti desa mati. Fokus Mirsya teralihkan pada satu kalimat pernyataan yang menggantung dari si ibu tua penjual sayur di pasar pagi tadi. Pernyataan Mirsya membuat si ibu terkejut. Desa Gubuk Salapan. Kampung mati, tidak ada kehidupan di sana. Hanya sebuah desa tak berpenghuni yang mulai tak terurus. Andai saja Irsya tidak memotong pembicaraan si ibu, pasti Mirsya dan Tania sudah tahu apa yang terjadi. Mirsya, Anggi takut. Netranya kembali menatap hamparan rumah-rumah Belanda dan beberapa rumah panggung yang masih terlihat kokoh meski sudah tak terurus. Ya, kini mereka berada di sebuah bukit tinggi dekat rumah almarhumah neneknya. Dulu mereka pernah bermain di sana saat kelas 3 SD. Mereka sibuk memandang satu persatu rumah, memastikan ada manusia lain selain mereka berenam. Sampai akhirnya Bobby tak sengaja melihat desa seberang di mana banyak orang beraktivitas saling melempar senyum dan bercanda.
Lalu Bobby kembali melihat desa di hadapannya. Desa yang kosong, sepi dan tak terawat. Sudah banyak pohon-pohon dengan tinggi yang menjulang dikelilingi akar lebat yang menggantung. Banyak semak belukar yang mulai meninggi. Kemana semua warga desa? Mengapa mereka tidak seaktif warga desa lain? Tania juga takut. Tania juga ikut memeluk lengan kanannya Mirsya. Mirsya masih fokus melihat ke depan berharap mata batinnya berguna. Namun nihil, Mirsya tidak melihat apapun. Jangankan manusia, jin pun Mirsya tidak melihatnya. Seharusnya tempat kosong seperti ini akan lebih banyak penghuni lain daripada manusia. Ini semua terasa ganjil. Mirsya dapat merasakan itu, tapi sayang kemampuannya melihat dunia lain tidak bisa digunakan saat ini. Belum lagi ditambah mimpi yang menghantuinya dari kemarin. Toto, untuk apa ia datang ke mimpinya lagi, bahkan meminta makan darah segar? Ya, lu yakin kita bakal terus di sini sampai beberapa hari ke depan? Gue mau pulang. Dari awal perasaan gue udah gak enak, asal kalian tahu. Apa yang lu rasain, Syah? Desa ini mati, Syah. Lu gak sadar? Dari awal kita berangkat, perasaan gue udah gak karuan. Gue gak mau berangkat, tapi demi kalian yang udah antusias banget buat jalan-jalan ke sini ya, akhirnya gue nyerah buat ikutin mau kalian. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Semua kekhawatiran gue, ketakutan gue semuanya terbukti. Kenapa lu gak ngomong sama gue, Syah? Karena lu gak punya firasat apapun, Mirsya. Makanya gue percaya sama lu. Tapi harusnya apapun yang terjadi lu harus cerita sama gue. Kalau emang gue gak dapet firasat apa-apa tapi lu ngerasa ada hal aneh, harusnya lu cerita. Kalau dari awal lu cerita, kejadiannya gak akan kayak gini. Kita turun, kita pulang, kalian perlu istirahat. Mirsya tidak biasanya marah seperti ini padanya. Kenapa sekarang Mirsya sangat emosional terhadapnya? Kita turun. Mereka pun turun dari bukit menuju rumah. Mereka butuh waktu untuk menenangkan Mirsya yang sedang emosional. Malam mulai datang, begitu juga bau amis yang terus menyeruak seakan mengintimidasi mereka berenam. Malam ini sungguh membuat mereka tidak tenang. Tinggal di rumah mewah, bak tinggal di dalam rumah penjagalan. Mirsya terus saja berkutat dengan mata batinnya. Tadi saat turun dari bukit, netranya tidak sengaja menangkap sosok anak kecil yang menatapnya sendu, seolah meminta belas kasih dan menunggu pertolongan. Saat di depan gerbang pun Mirsya kembali melihat seorang wanita tua yang berjalan ringkih menjauhinya seperti ketakutan. Saat Mirsya bertanya di dalam hatinya kenapa si wanita justru menggeleng cepat, lalu kembali berusaha berlari sambil sesekali menatapnya takut. Cairan merah berbau anyir baru saja lolos dari mulut Mirsya. Bau menyan kini menghiasi malam mereka. Darah. Mirsya memuntahkan darahnya untuk kedua kalinya. Kali ini darahnya berwarna merah gelap, membuat teman-temannya panik lagapan. Mirsya minum dulu ya. Syah, kita harus pulang, Syah. Beres-beres. Di saat semua panik mengemasi barang, seseorang dikejutkan dengan kehadiran Irsya di belakangnya. Mau aku bantu? Gak usah, Syah. Udah beres, cepet turun. Udah beres semua? Udah. Kenapa lagi, Tan? Lu turun lewat mana, Syah? Suasana mendadak hening. Semua orang di sana menatap Tania bingung. Sebelum lu selesai kan gue udah turun duluan. Udah, ayo jangan memperlambat waktu. Kita harus pulang malam ini juga. Tapi kan tadi gue tinggal di atas. Apa sih, Tan? Jangan ngawur dah.
kita bahas di mobil, ayo keluar. Tunggu. Kenapa Irsya yang lu lihat mukanya pucat? Terus cara bicaranya sopan halus banget. Tania mengangguk membuat Anggi mengangguk tak percaya. Itu juga Irsya yang gue lihat di kursi goyang waktu kalian pergi. Anggi sudah menceritakan apa yang dilihatnya kemarin, begitu juga Kinos dan Bobby membuat keputusan Irsya untuk pergi semakin kuat. Memang benar rumah ini tidak beres, desa tidak berpenghuni, tidak ada kehidupan, tidak terurus, begitu banyak hal ganjil sampai membuat mereka stres kehabisan akal. Sepertinya makhluk halus di sini memiliki kekuatan yang cukup besar. Mereka bisa mengubah wujud menjadi manusia, bahkan sampai mirip dengan beberapa orang dari mereka. Hujan deras mengguyur desa malam ini, namun tetap saja mereka kekeh untuk pergi dari desa. Mereka memasukkan semua bawaan yang mereka bawa tempo hari ke dalam mobil untuk pergi malam ini juga. Dengan keadaan basah kuyup, mereka memasukkan barang satu persatu ke dalam mobil yang sudah siap di depan teras. Netra Mirsya tidak sengaja menangkap sosok anak kecil yang tadi sore ia lihat saat menuruni bukit. Anak kecil itu menangis dengan sedihnya saat ditarik paksa oleh sosok hitam besar. Hati Mirsya sungguh bak disayat belati melihat kejadian itu. Air matanya menetes haru. Tanpa aba-aba ia berlari mengejar si anak yang tadi dibawa pergi makhluk misterius. "Mirsya, lu mau kemana?" Bobby yang notis kepergian Mirsya membuat semua teman-temannya menoleh ke arahnya, juga menatap punggung Mirsya yang mulai menjauh. "Mirsya, lu mau ngapain lagi sih, Syah? Kita harus pulang, Irsya menarik rambutnya frustasi. Ia sudah geram atas kejadian yang menimpa mereka beberapa hari belakangan ini. Dan saat ini, di saat mereka akan bebas dari gangguan-gangguan itu, Mirsya justru menambah beban mereka. Tanpa babi bu, Irsya berlari menyusul sepupu indigonya itu. "Irsya, jangan nekat, bego! Astaga, terus kita gimana pulangnya?" Mobil jeep itu melaju cepat meninggalkan bangunan rumah Belanda tua yang sudah bak rumah hantu itu begitu saja. Mereka sudah tidak peduli dengan rumah itu. Keinginan mereka hanya satu: bisa pulang dengan selamat. "Nos, kalau kita pulang sekarang gimana sama Mirsya dan Irsya?" "Gue udah gak peduli ya. Gue mau pulang sekarang. Kalau lu emang mau nyusul mereka, turun sekarang." "Gak gitu, Nos, tapi apa? Lu mau kita mati ya?" "Nos, kendaliin emosi lu." Sementara Kinos hanya diam sebentar sembari terus melajukan mobilnya di sisi lain. Mirsya terus saja berteriak mencari keberadaan anak kecil misterius yang sangat malang itu. "Dek, kamu di mana?" "Adik, saya emang gak tahu kamu, tapi tolong muncul." "Saya khawatir sama kamu. Saya pengen kamu tenang." Di sela-sela teriakannya, netra Mirsya tak sengaja menangkap sosok hitam tinggi besar yang sudah tidak asing lagi baginya. Untuk apa lagi? Kenapa? Apa semua ada kaitannya dengan mimpinya tempo hari? Mana anak kecil itu? Kembalikan. Berikan anak itu ke saya. Kasihan dia. Mirsya melemas kehabisan tenaga. Dengan paniknya Irsya menggendong tubuh saudaranya itu lalu membawanya keluar dari hutan. "Syah, bertahan Syah." Berputar-putar mencari jalan keluar namun nihil. Yang ditemui hanya pepohonan yang menjulang tinggi dan semak-semak belukar. Akhirnya mereka tersesat. Lagi dan lagi. Irsya meringis ketika telapak kakinya terasa perih. Ia lalu memegangi dengkulnya, menurunkan Mirsya dalam gendongannya ke sebelah pohon yang menjulang tinggi. Dengan perlahan Irsya meletakkan kepala Mirsya ke pohon itu secara hati-hati. Ia melepas sepatunya, melihat keadaan sepatunya yang sudah berlumuran darah. Bagian bawahnya juga sobek.
lalu melirik pada telapak kakinya yang tertancap bongkahan beling yang cukup besar. Bahkan di beberapa jarinya juga tertancap serpihan beling. Lagi-lagi Irsya meringis kesakitan lalu nekat mencabuti beling berwarna hijau itu dari telapak kakinya. Darahnya masih bercucuran lalu Irsya kembali mencabuti serpihan-serpihan beling itu di jari kakinya. Tas itu ditaruh di depannya. Irsya mengeluarkan kotak P3K lalu membuka sebuah obat merah untuk disapukan di telapak kakinya lalu memperbanyak. Untung saja tas mereka masing-masing berisi kebutuhan pribadi lengkap. Irsya udah sadar. Gimana apa yang lu rasain? Pusing, sakit, lemas. Minum dulu ya, Syah. Sebenarnya lu kenapa? Apa yang lu lihat? Kenapa lu pergi dari kita? Anak itu Syah. Anak itu siapa apa? Kasihan anak itu Syah, dia mau pulang. Dia harus pulang, orang tuanya nungguin di rumah. Udah jangan nangis. Kita cari anak kecilnya nanti ya. Kita pulang dulu dari sini. Kaki lo? Nah, nggak apa-apa, cuma luka kecil kok. Gak mungkin Syah. Kalau luka kecil nggak mungkin diperban. Kaki lo ketusuk beling kan? Gak apa-apa Syah, aman. Cuma perih dikit aja. Yaudah, pulang yuk. Mereka berdiri dengan Irsya yang dipapa oleh Mirsya karena sebelah kakinya terluka. Mereka berjalan menuruni gunung bermodalkan kompas dan senter yang mereka simpan di tas. Hari sudah mulai larut. Mirsya dan Irsya masih sibuk mencari jalan keluar dari hutan. Dengan keadaan yang tidak memungkinkan, mereka saling memapa satu sama lain. Irsya masih meringis akibat kakinya yang tertancap beling tadi. Sementara Mirsya masih memegangi kepalanya yang terasa berat dan sakit. Tak lama gerimis datang dengan kabut yang mulai bermunculan. Jarak pandang mereka menjadi terbatas, semuanya terlihat rumit. Mereka hanya ingin pulang, tapi kenapa selalu ada saja halangan dan rintangan di perjalanan? Apakah mereka akan di sini selamanya? Tanpa menghiraukan guyuran air hujan dan kabut tebal, Irsya dan Mirsya terus saja berjalan berusaha keluar dari hutan. Jarak pandangnya menipis, kabut semakin tebal. Bagaimana caranya mereka melihat? Dan bau apa ini? Bau bangkai yang sangat menyengat atau bau danur? Irsya hampir saja muntah karena tidak tahan dengan aroma yang menyengat itu. Tak lama kemudian mereka tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hei, bangun Mirsya, bangun yuk, Mirsya. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya, pandangannya sedikit buram. Namun tak lama ia bisa melihat dengan jelas beberapa orang di depannya. Puji Tuhan lo bangun juga. Alhamdulillah akhirnya sadar. Gue di mana? Kita ada di kampung. Irsya melihat kakinya yang ternyata sudah diobati dan diperban rapi. Lalu pandangannya beralih ke Mirsya yang masih pingsan. Melihat hal itu Irsya panik bukan main. Berapa jam gue pingsan? Gue gak tahu pasti. Intinya kemarin malam warga lihat lo di hutan terlarang itu. Kemarin malam? Kemarin malam dan Mirsya belum sadar. Iya Syah, kita gak tahu lagi caranya gimana. Mirsya udah dibangunin pakai segala cara tapi gak bisa. Biar saya lihat teman kamu ya. Pinta seorang perempuan parubaya pada Irsya. Perempuan itu maju, menentang tangan Mirsya lalu meletakkannya kembali. Anak ini masih hidup. Dia masih sehat, hanya saja rohnya sedang tidak bersama raganya. Mungkin ada sesuatu yang belum beres, makanya rohnya belum pulang. Lalu gimana biar saudari saya sadar? Begini saja, malam ini kita adakan pengajian di tempat kalian tinggal. Jadi hari ini biarkan perempuan ini istirahat dulu. Roh
hanya tahu apa yang harus dia lakukan. Tujuannya mulia. Tenang saja. Rumah peninggalan almarhum nenek Mirsya. Sudah ramai orang-orang dari kampung sebelah yang sudah sepakat mengadakan pengajian malam itu, agar Mirsya bisa sadar dan tidak ada lagi gangguan di rumah ini. Peliknya, sesaat sebelum pengajian dimulai, Bobby sedikit mendengar celetukan-celetukan kecil dari para warga kampung yang akan memasuki pintu untuk turut bergabung dengan warga lain yang sudah hadir dari awal. Saya baru tahu ada rumah yang masih ditempatin di kampung ini. Saya juga baru tahu. Kok ada ya mau nempatin rumah serem kayak gini? Mana posisinya di ujung lagi serem banget. Di jalan tadi serem ya, kampungnya kosong gak ada orang sama sekali. Bobby masih mencerna semuanya. Ia ingin sekali bertanya kenapa kampung ini beda dengan kampung seberang yang banyak penghuninya juga ramai aktivitasnya. Tidak seperti kampung yang sedang mereka singgahi ini. Nah, Bapak tahu semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya berputar di otakmu. Bobby melihat pria di depannya. Usianya sudah tidak muda lagi. Jalannya sudah pakai tongkat dan membungkuk membuatnya merasa iba. Mari Pak, saya bantu. Nanti setelah semuanya selesai, Bapak bisa ceritakan yang Bapak tahu tentang kampung ini pada saya dan teman-teman lainnya. Pria itu tersenyum lalu mengangguk setelah melihat kalung berbandul salib yang menggantung di leher Bobby. Ia baru tahu anak ini tidak seperti teman-temannya yang beragama Islam. Namun ia tetap senang karena di zaman seperti ini masih ada orang yang mengerti pentingnya toleransi. Pengajian selesai. Mirsya masih belum sadar sementara Irsya masih menangis melihat saudarinya yang masih terbaring di sampingnya. Vas bunga di ujung meja itu jatuh dan pecah. Semua orang yang ada akan meninggalkan ruangan menoleh pada vas itu. Beberapa orang mulai berbisik, ada yang ketakutan, ada juga yang langsung melarikan diri untuk pulang. Penghuninya marah. Serem ya bisa jatuh begitu. Irsya mendekati vas itu lalu membereskannya dengan sesekali menyeka air matanya yang jatuh. Ia terus-menerus mengucapkan salam hati. Nek, tolong jagain kita. Jangan kayak gini, kita nggak tahu mesti ngapain. Mirsya pingsan dari kemarin. Lagi-lagi patung keramik itu ikut jatuh. Beberapa orang sudah berlarian keluar meninggalkan kampung itu. Kini di dalam rumah tersisa si bapak yang tadi berbicara dengan Bobby dan perempuan parubaya yang menyarankan pengajian di rumah ini. Irsya menangis sejadi-jadinya setelah bayang-bayang neneknya terlintas di pikirannya. Setelah kejadian kemarin, Mirsya belum juga sadarkan diri. Raganya masih pulas di atas kasur sementara sukmanya yang entah kemana. Irsya yang masih setia di samping sepupunya itu terus saja berdoa sambil menggenggam erat telapak tangan Mirsya. Kita harus pulang. Gue capek. Kenapa sih kita kan cuma liburan, tapi kenapa jadi kayak gini? Lo pikir kita tahu, Tan? Enggak. Kalau kita tahu nggak mungkin kita berangkat. Lagi pula kita nggak bisa pulang sekarang. Gue yakin sukmanya Mirsya masih ada di sini. Gue mau pulang. Gue nggak mau terus-terusan di sini. Gue takut. Lo pikir kita nggak takut ah? Tapi paling tidak kita pikirin Mirsya juga. Syah sadar yuk. Kita pulang Syah. Tolong. Seorang perempuan memegangi dadanya sesak mendengar kata tolong itu. Suaranya begitu lirih seakan terasa sakit dan takut. Kakek itu terus melangkah berharap menemukan sumber suara seseorang yang meminta pertolongan. Namun nihil, justru dirinya malah tertangkap dalam sebuah kurungan. Dibawanya pergi entah kemana, suasana gelap. Dingin, sepi, dan mencekam lengkap dengan sekitarnya yang lembab. Perempuan itu adalah Mirsya.
Sudah hampir 4 hari Mirsya di sana. Dirinya terus berusaha membuka jeruji kayu itu dengan keras. Tangannya sudah penuh luka akibat berusaha membuka kurungan. Mirsya sudah bagaikan ayam dalam sangkarnya. Entah bagaimana dan di mana ini, ia pun bingung kenapa bisa dirinya berada di sini. Tak lama Mirsya sadar selama dirinya terus memberontak, semua hal yang dilihatnya menghilang. Semakin lama sekitarnya semakin kosong dan tidak ada suara. Ia berusaha tenang dan berkonsentrasi. Perlahan ia membuka matanya, memastikan semuanya kembali seperti semula. Dilihatnya satu keluarga kecil di hadapannya. Mereka sama-sama dikurung seperti Mirsya. Bedanya Mirsya masih dalam keadaan sehat, namun tidak dengan 3 orang itu. Mereka pecat pasi. Mirsya melihat seorang anak kecil yang terduduk di ujung kurungan itu sembari memeluk kakinya sendiri. Wajahnya dan badannya membiru. Ia memandangi bocah itu, membuat kepalanya terasa berdenyut hebat. Pikiran dan ingatannya terus berputar menampilkan sekelibat kejadian di masa lalu. Kecelakaan motor, ayah, ibu, anak laki-laki, tumpahan darah, dan berposisi di depan rumah almarhumah neneknya. Mirsya mengerjap-ngerjapkan matanya. Tepat di depan rumah almarhum neneknya, kecelakaan hebat antara motor dan truk itu terjadi, merenggut nyawa 6 orang. Ia tahu, posisi rumah neneknya memang agak berbeda dari rumah lain. Rumah itu berada membelah 3 jalan. Rumah tusuk sate. Tak ayal kalau terjadi kecelakaan di sana, Mirsya kembali memejamkan matanya. Semua terlihat normal setelah memasuki komplek perumahan itu. Motor yang dikemudikan satu keluarga kecil itu hendak berbelok ke arah kiri. Namun sayang, stangnya terasa berat hingga harus maju sedikit untuk belok. Namun sebelum sempat belok, truk besar menghantam motor itu tanpa aba-aba. Darah berceceran di mana-mana. Tak ada yang tahu jika ada kejadian kecelakaan di sana. 1 bulan kemudian, di saat akan dilakukan penggusuran lahan untuk pembangunan yang baru, para petugas menemukan 6 jasad yang sudah membusuk. 1 anak kecil, 1 perempuan muda, 1 perempuan parubaya, 2 laki-laki muda dan 1 laki-laki parubaya. Begitu juga dengan truk yang terbalik menabrak 1 rumah di sana, dan motor tua yang sudah tidak berbentuk lagi. Setelah dilihat, ternyata anak kecil itu adalah anak yang dihadapannya saat ini. Begitu juga perempuan muda dan laki-laki itu yang ternyata mereka satu keluarga kecil. Wanita tua itu, wanita yang pernah ia lihat di depan gerbang rumah neneknya sehabis menuruni bukit. Laki-laki parubaya yang ada di penglihatannya itu. Mirsya terkejut sejadi-jadinya. Pak Mamat, salah satu pekerja ayahnya yang bekerja mengurus rumah almarhum neneknya, ternyata sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Lalu 2 laki-laki itu adalah supir truk dan ayah dari si anak yang sedang meringkuk memeluk kakinya sendiri. Dan si perempuan muda. Jadi waktu kalian lagi sholat dan gue beresin makanan buat kita, ada yang negur gue dari belakang. Ibu-ibu masih muda, rambutnya dicepol pakai putih-putih, penampilannya sederhana banget, sopan. Bobby bercerita tentang apa yang ia temui di ruang tamu ketika semua teman-temannya sedang sholat berjamaah. Jadi 2 wanita itu ternyata seorang ibu yang terlibat dalam kecelakaan itu. Kecelakaan hebat yang menewaskan 6 orang namun tidak diketahui sama sekali, bahkan baru ditemukan sebulan kemudian. Mirsya meringis, apakah karena banyaknya terjadi kecelakaan di desa itu,
Sampai akhirnya tidak ada lagi yang berani tinggal di sana. Karena Mirsya juga melihat sekelebat bayangan-bayangan di masa lalu yang menunjukkan beberapa kecelakaan yang terjadi tepat di depan rumah neneknya itu. Mirsya menemukan jawaban dari banyaknya pertanyaan yang ia simpan di otaknya. Mulai dari kenapa desa ini tidak berpenghuni, Pak Mamat yang tidak banyak bicara, penampakan yang menyerupai teman-temannya, dan alasan banyaknya terjadi kecelakaan di desa ini. Kini tinggallah tugasnya untuk menyelesaikan semuanya sampai desa ini kembali dihuni dengan normal. Memang tidak mudah rasanya, apalagi untuk mengisi kembali desa ini, tapi mau bagaimanapun, hanya ada dua pilihan. Mengisi kembali desa ini dengan kehidupan manusia atau menggusur desa ini menjadi lahan yang baru. Mirsya mengerjap-ngerjapkan matanya yang dirasa panas, pandangannya buram. Dirabanya sekeliling hingga ia mendapati dirinya tergeletak di atas kasur. Sudah berapa lama ia tertidur? Mirsya melihat teman-temannya yang tertidur di kanan dan kirinya, begitu juga teman-teman laki-lakinya yang tidur di lantai beralaskan karpet saja. Tanpa sadar, tangan Tania merengkuh tubuhnya, memeluknya erat sembari mengikau. Mirsya, bangun dong, Tania takut. Ia terenyuh lalu mengelus tangan Tania yang berada di atas perutnya sampai temannya tertidur pulas. Mirsya melirik jam, masih menunjukkan pukul 3 pagi, dan matanya masih terasa berat. Ia pun melanjutkan tidurnya berharap mendapatkan hari esok yang lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Berharap mulai besok ia bisa menemukan solusi untuk desa yang mati ini. Mirsya memejamkan matanya dan kembali tertidur menjelajah alam mimpi bersama teman-temannya. Burung berkicau berterbangan ke sana kemari. Mirsya sudah bangun dari tidurnya jauh sebelum teman-temannya sadar. Tania mulai meraba-raba kasur merasakan keberadaan Mirsya yang sudah tidak di sampingnya lagi. Tersentak, Tania bangun sembari mencari Mirsya yang tidak lagi ada di kasur. Membangunkan Anggi yang masih terlelap. Gi, Mirsya nggak ada. Bobby dan Kinos yang tertidur di karpet terbangun panik disusul Anggi yang mulai bangun kebingungan. Maksudnya, Mirsya mana? Mirsya bangkit dengan tergesa dan melihat pintu kamar juga tirai kamar yang sudah terbuka, begitu juga jendelanya. Mereka berlarian keluar kamar hingga mendengar suara percikan minyak panas di dapur. Anggi buru-buru menuju dapur disusul semua temannya dan mendapati Mirsya sedang masak sarapan di sana. Mirsya, lu udah sadar? Lu gak apa-apa kan? Gak ada yang sakit kan? Iya, gak ada. Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Lu bikin semua orang panik 4 hari lebih tahu. Maaf ya, gara-gara gue kalian panik. Gue janji gak akan bikin kalian panik lagi. Gak apa-apa, yang penting lu selamat. Jadi gimana kita bisa pulang kan? Kita bisa pulang. Tapi apa Syah? Tapi kita harus beresin sesuatu dulu. Tapi sebelum gue ceritain semuanya, kita makan dulu ya. Gue lapar. Oke, makan dulu. Habis itu lo ceritain semuanya biar kita bisa beresin masalah ini di sini dan kita bisa pulang. Mereka makan dengan hikmat sambil sesekali ngobrol. Gue panik tau gak? Jujur gue nangis 4 hari gak berhenti. Lu gak lihat mata gue kayak habis diintup tawon? Gue gak kepikiran sih kalau misalnya lu pergi waktu itu.
Gue juga nggak tahu gimana caranya bisa ikhlas kalau seandainya lu nggak bangun lagi. Maaf ya. Maaf telah merepotkan kalian. Maaf telah membuat panik. Maaf telah membuat khawatir dan maaf yang lainnya. Biar bagaimanapun Mirsya harus menyelesaikan semuanya. Lagi pula seandainya kemarin ia tidak pingsan, ia tidak tahu cerita di balik masalah yang terjadi selama mereka di sini. Di balik musibah yang mereka alami ada berkah yang harus disyukuri. Rasanya seperti deja vu. Sebelum berlibur, Mirsya dapat penglihatan yang menyeramkan di Gunung Selatan. Sekarang saat mereka benar-benar pergi berlibur, mereka juga merasakan ketakutan meski di tempat yang berbeda. Ingin pulang. Hanya itu, mereka tak punya niat lain dari awal, hanya ingin bersenang-senang lalu pulang. Anggi menggenggam tangan Mirsya menunggu si empunya membuka mulut. Mirsya yang masih terdiam bagaikan orang linglung. Ia tak tahu apakah yang akan dilakukannya akan berhasil, atau mungkin hanya sia-sia dan mereka akan tinggal di sini selamanya. Gimana Syah? Gue takut. Seketika semua temannya panik. Mirsya saja yang berkemampuan lebih merasa takut. Bagaimana dengan mereka? Soal cewek yang negor lu waktu lagi siapin makanan, Pak Mamat yang pucat dan gak beresin rumah, sosok yang mirip Anggi dan Irsya itu. Semua orang menunggu Mirsya melanjutkan penjelasannya. Sepertinya dugaan Irsya benar selama Mirsya pingsan. Mirsya tidak benar-benar pingsan, rohnya hanya pergi ke masa lalu. Itu korban kecelakaan. Pak Mamat. Dulu ada kecelakaan hebat di depan rumah, antara truk yang oleng sama motor tua. Korbannya 6 orang. Satu keluarga kecil, ayah, ibu, dan anaknya. Nenek-nenek yang gue lihat di gerbang depan. Pak Mamat sama sopir truk mereka tewas di tempat. Tapi gak ada yang tahu karena desa ini udah kosong. Penyebabnya karena motor tua itu udah mulai rusak, jadi susah buat belok. Dan truk yang lewat tiba-tiba oleng dan remblong. Setelah berbulan-bulan baru ditemuin jasadnya yang udah busuk. Mereka ngeluarin bau, makanya orang-orang cari. Lokasinya tepat di depan rumah. Mereka emang udah dikubur tapi belum tenang. Kenapa? Tulangnya masih ada di sini. Pas jasadnya diangkat bentuknya udah gak karuan. Mereka hancur dihantam mobil. Jadi masih ada sisa-sisa yang belum ke bawah dan belum dikubur. Kenapa pas banget di depan rumah? Kalian gak sadar kah? Rumah ini ngebelah 3 jalan, letaknya gak wajar. Bukan hal aneh kalau terjadi kecelakaan. Maksud lu rumah tusuk sate? Orang-orang bilang rumah tusuk sate rumah pembawa sial. Karena posisinya yang salah motong jalan bikin pengendara gak fokus kalau tiba-tiba harus belok. Belum lagi kalau kendaraannya jalan kencang, mereka gak akan buat belok. Jadi maksud lu kita harus cari tulang itu? Iya, kita harus cari dan kubur baik-baik. Tapi gak tahu keberadaannya di mana dan mau dikubur di mana. Kita kubur di depan rumah udah cukup. Yang penting harus dikubur dengan baik. Kasihan mereka masih belum tenang. Lagi pula kalau nggak gini, kita nggak bisa pulang. Mereka udah anggap kita sebagai bantuan. Hujan. Keenam remaja itu masih sibuk menggaruk tanah mencari tulang belulang yang entah masih utuh atau sudah berbaur dengan tanah. Kilat menyambar di mana-mana, angin bertiup kencang.
Mereka memucat kedinginan, tapi tangan yang sudah bergetar itu bahkan tidak mereka hiraukan. Anggi berteriak sekuat tenaga sembari melempar benda yang tadi ia angkat ke tanah. Irsya menghampiri Anggi yang histeris menangis ketakutan. Sembari bertanya, namun Anggi hanya geleng-geleng sembari menangis. Bobby mengarahkan senter yang dipegangnya ke arah lubang galian bekas. Anggi melihat benda yang tadi dibuang temannya itu. Tengkorak. Bobby berteriak kaget membuat teman-teman yang lain ikut menghampiri. Mereka masih tidak percaya, tapi mau tidak mau mereka harus berani mengambil tengkorak itu, lalu memasukkannya ke dalam karung yang sudah mereka simpan. Kino satu-satunya yang memberanikan diri mengangkat tengkorak itu meski dengan tubuh yang gemetar. Selama ini ia hanya melihat di film saja, tapi kali ini ia benar-benar memegangnya. Petir terus menyambar, kilat di mana-mana, udara dingin dan guntur yang terus bergemuruh di atas kepala membuat mereka terus ketakutan. Namun satu persatu tulang itu harus mereka ambil untuk dikubur. Kayaknya udah habis dah. Udah ya, Syah. Kita bisa kena skizofrenia kalau masih di sini. Yang ada kita ikut mati. Di luar masih hujan deras, keenam remaja itu masih menunggu hujan reda di dalam rumah. Memandang keluar jendela, kabut begitu tebal, entah apa yang terjadi jika mereka meneruskan pencarian. Karung itu disimpan di sudut ruangan. Mereka memandangi karung itu lama-lama. Kok gak hancur ya? Kalian tahu, bahkan beberapa tulang yang gue temuin masih ada dagingnya. Semoga hujan cepat reda. Syah, emang mau kita kubur di mana? Di belakang rumah. Boleh aja. Hujan mereda setelah beberapa saat membuat banyak genangan di tanah yang mereka pijaki. Gimana, tanahnya lembab, yakin mau digali? Atas tekad Mirsya, mereka membersihkan air dalam genangan-genangan itu dengan sapu lidi, lalu mencangkul tanah basah itu dengan cangkul tua yang mereka ambil di gudang. Tania menghirup udara dalam-dalam, aromanya seperti di hutan yang lembab. Bau tanah merah yang terguyur air hujan itu juga menambah kesan kesunyian. Hanya suara cangkul yang beradu dengan bebatuan halus di tanah. 3 laki-laki itu menggali lubang sedalam-dalamnya, memastikan tidak ada yang bisa menemukan tulang belulang ini setelah apa yang telah terjadi pada mereka. Keenam remaja itu menatap rumah besar yang siap mereka tinggalkan. Halamannya sudah bersih, begitu juga isinya. Mereka harap masalah yang menimpa mereka beberapa hari lalu selesai setelah mereka pulang ke kota. Dan mereka juga berharap tidak ada lagi yang menemukan tulang yang mereka kubur di belakang rumah. Nek, Mirsya, Irsya dan teman-teman yang lain pulang ya. Makasih tempat tinggalnya. Makasih pengalamannya. Makasih ceritanya. Hari ini kita pulang ke kota dan sepertinya gak akan balik lagi ke sini. Semoga kalian tenang ya. Ya, Nek. Maaf kalau kita bikin masalah terus di rumah ini. Mereka beralih menuju mobil yang sudah Bobby panaskan lalu pergi meninggalkan rumah besar itu. Kini rumah itu benar-benar tidak berpenghuni lagi dan untuk selamanya. Mobil itu melaju melintasi rumah-rumah tak berpenghuni, berjalan lurus tanpa memperhatikan sekitar. Karena sebelum mereka berangkat untuk pulang, Mirsya sudah berpesan. Jalan saja, ikuti arahnya, jangan toleh kanan kiri. Nanti banyak yang menyapa. Irsya yang kini bertugas menyetir mendengarkan apa kata Mirsya. Mereka mulai memasuki lingkungan ramai penduduk. Mulai tersenyum lega melihat beberapa orang yang mereka kenal saat mengadakan pengajian di rumah tua itu.
Beberapa orang yang mengenal mereka juga memperhatikan mereka berenam. Akhirnya ya mereka pulang juga. Ya semoga gak ada yang nempel deh sampai di rumah. Ibu-ibu yang tengah berbelanja sayur itu berharap mereka pulang dengan selamat tanpa diikuti satu makhluk apapun. Mereka mulai memasuki jalan raya. Kini mereka benar-benar menghirup aroma kelegaan setelah mereka terus-menerus dihantui rasa bersalah dan rasa takut beberapa hari lalu. Jakarta, we are back. Hari mulai malam, Jakarta masih ramai. Mereka memutuskan menginap di rumah Mirsya malam ini sampai besok pagi mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan mereka berjanji tidak akan menceritakan segala hal yang mereka alami di rumah itu kepada siapapun. Sekian. Dan terima kasih buat Mirsya yang telah mengizinkan saya membawakan kisahnya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.